Presiden saja menyatakan tidak bisa berbicara. Nah, ini kalau apabila prosesnya kita lanjutkan, ya nanti akan berurusan dengan hukum. Ternyata ketika disampaikan kepada masyarakat, diberikan secara baik-baik, masyarakat menerima. Siapa yang mungkin bisa melaksanakannya? Karena memang, kenapa nih jalan tol ini udah mangkrak 2 tahun. Betul. Nah. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini topik kita adalah bagaimana nasib kelanjutan pembangunan tol Padang Pekanbaru. Kalau melihat rilis dari Menteri PUPR ketika melakukan cek progres pembangunan jalan tol ini mengatakan kecepatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ini akan sangat tergantung pada dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten kota terkait dalam hal pembebasan lahan yang dilalui ruas tol tersebut. Kuncinya sekarang adalah ada pada pemerintahan kabupaten dan kota juga provinsi. Seandainya tanahnya clear, maka kita siap untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunannya. Itu kata Menteri Basuki. Kali ini saya sudah hadir bersama narasumber kita yang tidak asing lagi. Saya perkenalkan Dr. Andes Haji Safrizal Ucok MM Datuk Nan Batuah. Apa kabar Mak Datuk Nan Batuah? Sehat Pak Hidayat. Mudah-mudahan kopi pahit ini tidak pahit tapi tambah manis. Di awalnya yang pahit, di ujungnya dia sehat begitu. Manis, ya. Pak Safrizal Ucok ini sebagaimana kita ketahui merupakan ketua tim pelaksana lapangan tim percepatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru seksi Padang Kepalo Hilalang seluas 290 hektar sepanjang 36 km lebih kurang dengan jumlah total bidang 1.597 bidang. Saya perkenalkan sedikit, Bapak Haji Safrizal Ucok ini, MM Datuk Nan Batuah ini merupakan ASN yang sudah pensiun. Beliau pernah menjabat sebagai staf ahli gubernur Sumatera Barat bidang ekonomi dan keuangan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat Provinsi Sumatera Barat, pernah menjadi PJ Bupati Kepulauan Mentawai, PJ Bupati Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Provinsi Sumatera Barat, staf ahli bidang pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, dan pernah menjadi Wakil Bupati Pesisir Selatan. Terakhir, juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pesisir Selatan. Ini orang pesisir, dari jabatannya kelihatan pesisirnya. Betul Pak ya? Betul, betul Pak Hidayat. Pesisir. Nah, kita kembali ke tol. Bagaimanakah kelanjutan nasib pembangunan tol Padang Pekanbaru ini? Sebelum kita coba kita korek lagi dengan Bapak Safrizal Ucok mengenai dinamika problematika pembebasan lahan ini, kita akan saksikan dulu pernyataan Presiden Jokowi. Nanti akan disambungkan lingkar Pekanbaru sehingga Dumai Pekanbaru Bangkinang akan sambung terus ke arah Padang. Selesainya kapan? Saya tidak bisa bicara karena memang masih panjang. Arah ke Padang saya tidak bisa berbicara. Presiden saja menyatakan tidak bisa berbicara, terkendala pembebasan lahan. Pak Safrizal Ucok, apa sih sesungguhnya hambatan dan kendala kelanjutan pembangunan tol Padang Pekanbaru yang dimulai sekitar Februari 2018 lalu? Udah berapa tahun ini mangkrak istilahnya. Bagaimana Pak Safrizal Ucok melihatnya? Jadi Pak Hidayat yang sebagai pimpinan Kopi Pahit ya. Jadi jalan tol Padang Kepala Hilalang ini panjangnya 36,6 km Bisangkar atau lebih kurang 290 hektar. Ya. Yang peta bidangnya adalah 1.597 peta bidang. Oke. Sampai hari ini tim percepatan Pemprov bersama Pemda Kabupaten Padang Pariaman dan Kakanwil BPN Sumatera Barat yang selaku P2T pejabat pengadaan tanah
itu sudah terrealisasi 93%. 93%. 93%. Berarti ada 7% lagi yang perlu segera kita SPP-kan. Itu per tanggal berapa itu? Per 30 Desember 2022. 2022. Oke. Jadi dari yang 7% ini sebenarnya bukan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada boleh saya sampaikan 14 bidang yang sedang dilakukan verifikasi oleh Satgas A, Satgas B. Ini sudah diselesaikan di awal Januari dan ini malah sudah dimusyawarahkan Di tingkat bawah. di BPN Sumatera Barat dengan pemilik tanah sudah tanda tangan dan ini akan kita SPP-kan. Ya, SPP-nya nanti dilakukan oleh PPK yang memerlukan tanah, dalam ini adalah Kementerian PUPR, nanti di SPP-kan ke Menteri Keuangan Elman. Atas persetujuan Elman ini warkahnya sudah lengkap, baru ini bisa dibayarkan. Namanya di UGK-kan. Insya Allah ini bisa di UGK-kan pada akhir bulan Januari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masih ada 4 bidang masyarakat ini harus dilakukan penilaian baru. Kenapa dilakukan penilaian lagi? Karena masyarakat kita ini waktu didata oleh Danom, didata oleh Satgas A, Satgas B, dan dikeluarkan di Danom, tanahnya itu tanah yang belum bersertifikat. Berarti tanah adat, tanah milik adat, TMA. TMA, tanah milik Pada adat. waktu dia datang ke kantor BPN Sumatera Barat atau ke kantor wali membuat alas haknya, dia menyatakan saya punya sertifikat. Padahal terhadap tanah ini sudah dilakukan penilaian. Karena dia tanah milik adat, KJPP Aprisal menilai ini dan ini sudah keluar nilainya. Nah, nilai tanah yang bersertifikat yang dengan tanah milik adat ini berbeda nilainya. Jauh tinggi nih, jauh perbedaan. Jauh perbedaan. Oleh karena itu sekarang sedang dilakukan penilaian terhadap 4 bidang baru dan tentu ini perlu segera dilakukan di bulan Januari ini. Pada boleh? Kemudian ada 63. Tadi jadi saya menguraikan yang 7% tadi. Jadi yang 7% tadi itu ada 107 bidang. 107 bidang. Ya, tadi ada 14 bidang verifikasi oleh Satgas A, Satgas B ini sudah diselesaikan. Tinggal menandatangani. Artinya diproyeksikan awal Januari ini udah clear nih. 100%. Bisa dikatakan saya berharap itu. Di akhir Februari sudah selesai. Akhir Februari udah 100%. Kenapa? Luas Padang, Koto Hilalang. Padang Koto Hilalang 36,6 kilo. Oke. Kenapa ini tidak bisa kita targetkan di Januari ini? Karena dana yang untuk melakukan penilaian ulang ini, kenapa dilakukan penilaian ulang? Yang pertama ada luas tanah, luas tanaman lebih luas daripada tanah. Nah, ini kalau apabila prosesnya kita lanjutkan, ya nanti akan berurusan dengan hukum. Akan jadi temuan. Ya. Yang kedua, di dalam data nominatif yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam ini tentu P2T, kan BPN di Danom yang disampaikan, ditempel di kantor wali negari, di kantor camat, itu tanahnya tanah milik adat. Kiranya tanahnya bersertifikat. Yang ketiga, ada juga persoalan waktu mendata ke bawah, Satgas A, Satgas B bertemu dengan penggarap. Kadang-kadang penggarap ini, siapa yang punya saya? Nama tentu ini dilakukan, datang sanggahan, ini bukan penggarap punya, saya yang punya. Lah, dilakukan lagi lah penilaian ulang. Di 2022 karena banyaknya dilakukan penilaian ulang ini. Kenapa? Karena apabila diteruskan oleh kita tim percepatan dengan P2T BPN Sumatera Barat, maka ini akan menimbulkan persoalan hukum. Sehingga ini perlu dilakukan penilaian ulangan.
Kenapa kendala kita? Uang di 2022 ini tidak tersedia lagi karena terlalu banyak dilakukan penilaian ulang disebabkan dengan hal-hal yang kami sampaikan tadi. Oleh karena itu baru tersedia di Januari ini dan tentu di baru terima tentu belum bisa cair. Itu kenapa di Februari diperkirakan. Di Februari selesai. Oke, Pak Safrizal Ucok. Ya, oke. Artinya dari pemaparan penjelasan Pak Safrizal Ucok selaku ketua tim pelaksana lapangan ya, tim percepatan lahan ini, ternyata masyarakat bukan menolak sesungguhnya. Tidak ada penolakan dari masyarakat. Namun juga yang penting adalah mengurai siapa yang memiliki hak menempatkan persoalan sesungguhnya di ketentuan aturan yang semestinya. Ya. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kenapa Pak Safrizal Ucok yang ditunjuk oleh Pemprov Sumatera Barat selaku ketuanya? Ini kan bukan dari awal Pak Ucok. Pak Safrizal Ucok ditunjuk nih. Jadi begini. Karena memang Anda ada persoalan, makanya diturunkan tim Kopassus. Itu maksudnya? Boleh? Bukan. Jadi begini, bukan, ya? persoalannya begini. Karena pengalaman di lahan-lahan nih Pak Safrizal Ucok nih kan. Jadi sebenarnya ini kan menjadi kewenangan dari Dinas Perkintan di bawah asisten pemerintahan. Pada waktu kami ditugaskan dari Kadis PMD mutasi kepada staf ahli Gubernur bidang ekonomi keuangan, Pak Wakil Gubernur kita ini bicara dengan asisten dan kepala dinas yang ada di Pemprov, siapa yang mungkin bisa melaksanakan ini? Karena memang kenapa nih jalan tol ini udah mangkrak 2 tahun. Betul. Nah, dari informasi yang disampaikan kepada pimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, coba kita serahkan kepada Pak Ucok, Pak. Kenapa Pak Ucok kita diserahkan? Yang pertama, Pak Ucok ini menyelesaikan pengadaan tanah dengan Undang-Undang 2 2012 ini, ya. Ini kan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pertama di Batang Tampunia. Yang kedua itu kemudian sekolah BP2IP di Padang Priaman. Yang luasnya ada pengalaman ya. Iya, ada pengalaman. Kemudian menyelesaikan jalan Kertapi Duku Bim. Yang keempat main stadium. Jadi tanpa menimbulkan masalah bagi saya yang mengadakan. Itu prestasinya ketika ada proyek. Itulah sebabnya kawan-kawan di pejabat eselon 2 merekomendasikan kita tunjuk aja. Walaupun bukan tuksinya Pak Safrizal Ucok. Bukan tuksinya saya. Kan Satgas khusus namanya, Kopassus namanya itu. Iya. Oleh karena itu, karena permintaan pimpinan, karena kami di pegawai negeri sipil ini kan harus loyal. Nah, kalau ini penugasan, ya kita kerjakan. Dan ini kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang mengkrak 2 tahun ini sudah mulai bekerja. Kami berkoordinasi terus dengan BPN. Ketika Pak Ucok ditunjuk sebagai ketua tim pembabasan lahan itu, dalam tim lapangan, berapa persen ketika penerima awal itu? 30%. Baru 30% Baru selesai. 30%. Setelah Pak Ucok menyelesaikan, tersisa 7%. Tinggal 7% lagi. 7%. Ya, jadi begini. Jadi dalam jangka waktu berapa lama itu? Hampir 12 bulan. 12 bulan, setahun. Ya. Jadi begini. Keren. Jadi ketua tim percepatan pengadaan tanah jalan tol Padang Kepala Ilalang ini pelaksana hariannya adalah Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur. Dan saya ditunjuk oleh Pak Gubernur bersama Pak Wakil Gubernur tim pelaksana lapangan. Yang saya bertanggung jawab kepada Pak Gubernur melalui Pak Wagub. Begitu, Pak. Apa rahasianya singgahnya lancar-lancar saja? Progresnya melebihi target dibandingkan yang 30% di awal begitu loh Pak Ucok. Rahasianya yang pertama ya. Kebetulan kami ini kan juga seorang penghulu. Kenapa pengadaan tanah ini pemberkasannya lama? Yang pertama, masyarakat kita tuh tidak tahu dia apa tuh Raji 3 tingkat. Kok menandatanganinya sampai banyak seperti ini? Nah, ini kita berikan pengertian. Karena Ranji 3 tingkat kita temukan di lapangan ada mama yang menghilangkan anak kemenakannya dalam ranji. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemenakan yang menandatangani tanda tangan mama.
Oh. sehingga timbul sanggahan. Ada mama ya, yang waktu membagi dia yang paling banyak, sehingga kemenakan-kemenakan yang ada dia tidak mau tanda tangan. Ini kan berpengaruh kepada progres kita. Oleh karena itu kita dekatilah semua anggota kaum. Semuanya. Iya, kalau nggak dekati nggak bisa. Berpeluh dong. Nah, jadi kita dekati, kita beri pengertian. Kalau ada mamaknya membuang kemenakan sepanjang mamak, harus kita damaikan dia dulu. Jadi kerja kita ini sudah kerja sebagai orang penghulu kita. Dinik mama. Iya, gitu bagaimana? Pendekatan- Kalau tidak dinik Tidak mama, bisa nggak pendekatan formal nggak saja, bisa. ya? Dia menolak. Malah kita rasakan ada mama ini, malah dia bekas ketua kerapatan adat. Batang itu dia menganggap orang yang datang dari P2T, yang datang dari Pemda Padang Peraman, yang datang dari Pemda Sumatera Barat, yang datang dari yang mendamping HKI, ini katanya orang yang tidak mengetahui. Padahal setelah dia tahu dengan siapa dia baru dia, oh begitu ya Mandatu. Jadi kita harus kalau di adatnya kita bicaranya memang bakato di bawah-bawah. Jadi kita tidak bisa melihatkan kekuasaan. Oh, ini saya tim lapangan, saya ini camat, saya ini wali negara, Anda tidak diterima. Ternyata ketika disampaikan kepada masyarakat, diberikan secara baik-baik, masyarakat menerima. Sangat menerima. Dan itulah yang diminta. Kenapa dia terjadi perlambatan? Karena komunikasi mamak dengan kemenakan terputus nih. Sehingga pemberkasan tidak jalan. Kalau pemberkasan tidak jalan, apa yang mau di SPP-kan? Apa yang mau diselesaikan oleh P2T? P2T kan dia nggak ngurus itu. Karena ini kan tanggung jawab dari warga yang terkena terasi. Gitu. Ini kan Padang Pekanbaru ini kan ada 5 ruas nih. Ya. Pak Ucok. Ya. Kan? Ini baru ruas 1, Padang Kepala Lalang. Ruas 2 itu adalah Kepala Lalang bukan Kepala Lalang Bukit Tinggi. Kemudian Bukit Tinggi Payakumbu, Payakumbu Pangkalan terus ke sana. Yang nasibnya hari ini belum berkejelasan juga. Berdasarkan ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan oleh Dirjen Pengadaan Tanah. Oleh Kementerian ATR BPN, kita ini dimasukkan pada prioritas keempat yang pada waktu itu dia konsultasinya, saya hadir waktu itu dengan Bapak Gubernur. Pada waktu itu saya ke Bapak Gubernur nyampaikan sebagai staf, menyarankan Pak, ini harus kita datangi Pak Presiden dari melalui Menteri PU. Dan Pak, karena gubernur kita ini kan Buya, dia nyampaikan, Mak Datuk, kita selesaikan ini baru saya ngadap. Kalau enggak mau kemana muka kita mau dibawa. Oleh karena itu, Pak Gubernur karena belum juga HKI bekerja, pada bulan November dia ngadap ke Menteri PUPR dan membuat surat pernyataan bahwa pengadaan tanah ini akan selesai pada 31 Desember 2022. Kalau uang ada untuk membayar appraisal tadi untuk KJPP ini bisa selesai di 2022. Terus, karena uang nggak ada, tidak dipindah selesai. kepada Januari 2023. Bukan kesalahan Pemprov, bukan kesalahan P2T, BPN, bukan kesalahan Pemda Padang Peraman, bukan kesalahan camat, wali nagari, bukan kesalahan masyarakat. Karena uang nggak ada untuk membayar orang yang melakukan appraisal yang namanya KJPP ini. Uangnya nggak ada. Berapa uangnya? Ya paling 78 lagi ya, mau yang miliar ya. Enggak bukan miliar, paling banyak 78 juta. Tapi kan harus uang negara. Nah, oleh karena itu di awal Januari ini kita sudah PPK sudah mendatangi pimpinan HK Padang agar diberikan dana talangan dulu. Baik. Untuk bagaimana penilaian ini bisa uangnya karena dia kan harus kontrak ini. Dan bagi masyarakat yang penting lah Februari itu diharapkan selesai. Kita Jadi selesai. sudah dianggap 100% itu. Ya, 100%. Padang Kota Dalang. Kemudian ada juga mungkin perlu disampaikan. Memang ada
yang dikonsinyasi. Kenapa ada konsinyasi? Jadi ada 4 kriteria yang konsinyasi itu. Yang pertama, orang yang berperkara di pengadilan itu kita konsinyasi uangnya. Jadi silakan dia berperkara, siapa yang menang nanti dia mengambil uang di pengadilan melalui surat pengantar dari BPN Sumatera Barat sebagai P2T. Yang kedua, sedang terhipotek di bank. Dia sedang kredit. Nah, ini kita titip. Kalau kreditnya kecil daripada nilai yang diterima oleh jalan tol, ini bisa kita selesaikan kerjasama antar bank. Tapi kalau besar kreditnya daripada nilai ganti ruginya, tentu ini memang harus kita titip. Yang ketiga, terjadi sengketa di dalam keluarga. Jadi banyak ada juga keluarga yang tidak sepakat. Banyak problem juga. Tidak sepakat itu bukan masalah dia tidak sepakat tol, tidak sepakat soal pembagian. Antar internal aja. Antar internal. Itu kita juga menyelesaikan. Kita selesaikan. Berat juga tugasnya. Iya, kita selesaikan. Kenapa? Siapa yang menjadi apanya? Karena mama yang diharapkan, mama udah terlibat di dalam itu. Jadi kita jadi penengah. Iya. Kita selesaikan. Nikmati kopi pahitnya. Kopi pahit ya. Oke. Nggak sederhana, nggak juga terlalu rumit ya? Iya, terlalu rumit. Jadi kita selesaikan, kita dekati yang pihak kemenakan dulu. Oke. Oke, Pak Uco. Ya. Pak Uco, saya mendapatkan informasi sejak 2 Januari 2023 ini, Pak Safrizal Uco termasuk menerima kontrak kerja profesional dari HK Pusat ya, Utama Karya BUMN, selaku staf ahli bidang lahan divisi pengadaan jalan ruas tol Padang Kepala Hilalang. Benar? Betul, Pak Hidayat. Berarti Jadi ada kepercayaan dari BUMN ya, HK, kenapa walaupun sudah pensiun ya? Ya. Udah pensiun. Ya, tapi ini kan tidak lepas dari gubernur saya dan Pak Wakil Gubernur. Ini kelebihan dia merekomendasikan supaya karena ini tinggal 7%, ini kan perlu ditangani orang yang pernah menangani. Kalau datang yang baru nanti mungkin tentu dia akan pelajari. Dan tanah ini tidak semudah mempelajari seperti ada pekerjaan apa yang kerjaan. Tapi kuncinya adalah berkomunikasi dengan baik-baik dengan bahasa rakyat juga. Dan mengerti tentang aturan. Ya, jadi aturan harus tahu. Jadi kita silakan aturan dipakai, tapi kita harus menyampaikan bagaimana aturan yang bisa dilaksanakan, tapi orang ini merasa tidak tersinggung. Ini yang selama ini oleh tim sebelumnya yang mungkin belum agak terabaikan. Tidak seperti itu, karena memang saya melihat ya, konsultasi publik yang dilakukan dalam trase Padang Kepala Ilalang ini, memang kita lihat orang yang kena trase ada yang tidak dipanggil. Orang yang tidak punya trase dia menjadi konsultasi publik. Kehati-hatian dalam mendata sesuai dengan porsinya. Itu yang catatan. Jadi kita berharap untuk seksi-seksi yang lain ini, konsultasi publik ini harus kita hati-hati. Sosialisasinya terbuka, dan kalau ada sanggahan, ada pertanyaan, kita menjawabnya juga. Jangan masyarakat ini yang perlukan kejelasan. Oke, ini kan juga infrastruktur publik. Bagaimana posisinya kalau seandainya ada suatu ruas jalan yang akan dilewati tol ini, pemilik lahan itu tidak bersedia melepaskan lahannya? Ada solusi nggak? Jadi begini ya, yang kita temui Padang Kepala Ilalang yang hampir 1.597 peta bidang, hanya satu orang yang menolak besarannya ganti rugi. Dia mendukung tol, tapi dia meminta ganti rugi. Saya kok seperti ini? Minta besar lagi kelebihannya. Nilainya. Dia membandingkan rumah yang di sebelah dia tuh dihitung lebih banyak daripada rumahnya. Dia melihat rumahnya itu lebih bagus sebenarnya. Terus solusinya apa itu? Oleh karena itu kita dekat, kita jelaskan, kita ulang ukur lagi. Kita ulang ukur, kita lihat kan hasilnya. Malah, mohon maaf nih, ukurannya malah oleh Satgas ini agak berlebih nih 4 meter. Apakah mau kita pakai nilai yang lama baru atau yang lama? Yang baru. Yang lama aja lah. Akhirnya dia mau menerima. Gitu. Jadi selama ini yang memediasi ini, kalau nggak berterima titip. Saya nggak mau seperti itu. Tidak seperti itu, jalan terakhir. Jalan terakhir. Gitu ya. Kita dekati titip di kejaksaan berarti itu ya maksudnya pengadilan. Titip di pengadilan. Jadi kita datang dia, kita ukur, kemudian hasil pengukuran kita lihatkan pada dia. Jadi kita memang ada juga
harus terbuka sehingga dia Dan begini. sabar. Jadi kita nggak boleh melihatkan ego kita sebagai penyelenggara dari sini, dan masyarakat itu karena dia awam, kita harus sabar menghadapi. Kuncinya itu kesabaran. Sebagai tokoh masyarakat Sumatera Barat, juga datuk dari Sumatera Barat dan pengalaman di birokrasi, kan keberadaan tol ini kan juga mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi kita, Iya. perputaran barang dan uang Iya. melalui Pekanbaru bersama juga dengan Kota Padang begitu. Iya. Sentra pariwisata dari Pekanbaru sekitarnya masuk ke pariwisata Kota Padang, dan produksi pertanian dan jasa dari Sumatera Barat juga lebih cepat aksesnya kepada Pekanbaru dan sekitarnya. Ya. Inilah akselerasi yang mempercepat dari Jalan pertumbuhan tol. ekonomi Ya. kita. Sepakat dalam konteks itu Pak Cok ya? Ya. Oke. Jadi Nah, dalam konteks itu, kapan ini perkiraan Pak Ucok bakal selesai? Walaupun pemerintah pusat mengatakan 2024 bakal selesai dalam perencanaan awal. Ini kan juga molor dari perencanaan ini Pak Ucok. Ini jadi nggak tol ini bangun nih? ya. Pakai tol kita nggak nih? Ya. Jadi Pak Hidayat ya, kalau saya terhadap tol Padang Kepala Ilalang, saya yakin Yakin? Juni 2024 selesai. Juni 2024 selesai. Juli 2024 sudah bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi saya ulangi lagi, Ya. sekitar Februari clearkan lahan diharapkan selesai, karena memang nunggu uang dana pembebasan lahan di 2023. Bukan dana pembebasan lahan. Apa? Dana pembebasan uang untuk membayar tanah ini tersedia terus. Masih terus. tersedia Oke. 500 miliar lagi. Oke. Tapi Itu selesai. menilai KJPP ini Iya. tadi, uangnya Terus, tidak seberapa. Boleh. Ah. Bagi masyarakat kan yang penting itu adalah kapan selesai. Iya, begitu kapan kan? selesai. Dari Betul. hasil kajian dan telaan dari Pak Safrizal Ucok, diperkirakan Juni atau Juli 2024 ruas ini bakal selesai. Selesai. Nah, ada juga pemikiran juga, saya juga mendapatkan informasi exit tol ya. Ya. Ada penambahan kabarnya. Informasinya ada permintaan dari masyarakat. Exit tol ini kan tempat tangan masuk ke ruas tolnya begitu. Atau masuk dan keluar. Masuk dan keluar ya, Ya, exit begitu. tol. Walaupun exit, Ya. misalnya exit, insit namanya seperti itu kan. Ya. Ada penambahan informasinya. Di mana itu exit? Jadi Ya. di Padang Kepala Ilalang ini yang sepanjang 36,6 km ini memang sudah direncanakan dari awal 2 exit. 2 exit. Yang Awalnya pertama di Lubuk Alung, Lubuk Alung. ya Kecamatan Lubuk Alung. Yang kedua di Kecamatan 211 Kayu Tanam. Tepatnya di Kepala Ilalang. rencana awal. Ya. Nggak rencana awal. Itu masuk gitu ya. Ya. Namun setelah ini ditetapkan menjadi exit tol, masyarakat di Lubuk Alung ini menolak. Menolak ya. Dan yang di Kepala Ilalang tetap exit tolnya ada. Oke. Kemudian Pak Bupatinya karena masyarakat apa? Kan orang yang dari Padang mau ke Pasaman Barat, mau ke Tiku, tentu dia mana mau turun tolnya. Ya. Bupati ini melihat, Bupati Padang Pariaman ini saya lihat orangnya juga cerdas. Ini tidak mungkin nih tol ditolak, sehingga dia lakukanlah pendekatan kepada penghulu-penghulu yang anak ponakannya kena. Karena belajar dari seniornya Ada, ya. dari Lubuk Alung itu. Belajar dari seniornya itu cara mendekati ya. Ya. Boleh juga ya. Ya. Jadi beliau Pak Bupati ini aktif ya, sehingga pada rapat aktif dia, masyarakat tuh sekarang udah menerima. Sehingganya exit tol berada di Lubuk Pada Alung. rapat di kantor presiden, Oh, ya? KSP, kantor sekretariat presiden, pada bulan Oktober 2022, Pak Bupati ini ngotot minta agar exit tol ada di Lubuk Alung. Permintaan itu disetujui oleh pemerintah pusat. Tinggal sekarang bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat yang secara. Jadi ada 3 exit tol. Dua. Ya. Kepala. Tapi ini cincin. Enggak, cincin nggak ada. Cincin nggak jadi. Nggak ada, ya. Kepala Ilalang 1 dan Lubuk Alung. Lubuk Alung 1. Lubuk Alung. Satu. Itulah ya. Ya. Ininya. Baik Pak Safrizal Ucok. Tapi jangan-jangan nanti duluan tol di Damasraya ini tembus ke Rengat Riau. Yang kalau saya sangat yakin, Sangat yakin. Padang Kepala Ilalang ini selesai Juni
Karena Juli 2020. HKI sudah bekerja mulai di 1 Desember HKI sudah bekerja di lapangan. 1 Desember 2022 kemarin. Iya, sudah mulai. Sudah mulai jalan sekarang. Udah ya? mulai jalan. Dan malah Direktur Operasional 3-nya yang hadir waktu itu rapat di KSP, Pak Kuncoro, ditanya oleh Pak Syahan dari salah satu deputi di KSP itu, apakah uang tersedia? Uang tersedia Pak, 4,6 triliun untuk sampai Juni 2000. Jadi Juni soal 2024 kita sudah punya tol. Sudah punya tol Padang Kepala Ilalang. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Apa kira-kira mungkin himbauan Pak Safrizal Ucok kepada pemerintah kabupaten kota atau masyarakat mungkin? Tentu kita berharap ya. Kita tadi apa yang sampaikan Pak Hidayat tadi, memang kenapa Sumatera Barat aja yang belum punya tol. Karena ada permintaan dari masyarakat. Kenapa? Karena permintaan masyarakat Sumbar dengan permintaan masyarakat Riau ini sama-sama sampai ke Presiden. Betul. Oleh karena itu, segala kebutuhan apakah dari hasil pertanian di Pekanbaru itu kan datang dari Sumbar. Betul. Apabila kita memakai jalan konvensional ini, itu mencapai 10 sampai 12 jam. Betul, macetnya. Apabila nanti ekonominya tinggi, mobil kerusakan, Ya, mobil sayur-sayurnya aja udah masuk dari Brastagi Medan itu ke Pekanbaru begitu kan. Cepat lagi. Cuma 6 jam dari Medan, dari Brastagi. Oleh karena itu, tol Padang Pekanbaru ini bisa kita wujudkan, maka minum kopi kita pagi di Pondok Padang jam 8, ya. jam 9 kita berangkat ke Pekanbaru, jam 1 kita udah makan siang di Pekanbaru. Nanti jam 5 kita sudah berputar-putar Pekanbaru, 4 jam kita udah bisa kembali ke Padang. Kalau hari ini kita pulang perginya, PP-nya kita harus bisa nginap di Pekanbaru, lelah, letih. Ya, paling tidak bisalah seperti itu. Bisa kita dan 4 jam. Kalau ke orang bisnis kan dia perlu waktu nih. Nah, oleh karena itu tol ini harus terwujud. Menurut saya harus terwujud, dan kita himbau kepada semua yang punya kepentingan. Ya, tidak benar Sumbar tidak butuh tol. Oh, siapa yang bilang Sumbar nak begitu ya? tol ya? Walaupun ada wacana-wacana seperti itu tidak benar sama sekali. Ya. Karena kajian multiplier efek ekonomi sangat luar biasa juga. Seperti jadi kalaupun ada ya. Yang menyatakan Sumbar tidak membutuhkan jalan tol, mungkin saudara kita itu belum paham. Belum memahami. Jadi memang sosialisasi tentang jalan tol ini dan publikasinya memang agak kurang. Poinnya adalah kalau ada seseorang atau beberapa orang yang berpikir Sumbar tidak butuh tol, saran dari Pak Safrizal Ucok adalah mungkin perlu ada pemahaman lebih komprehensif begitu kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Safrizal Ucok, ngomong-ngomong habis pensiun ini mau rencana mau apa lagi nih? Pengabdian tiada henti kelihatannya. Ya, jadi memang pertama tentu tugas yang berapa tahun jadi ASN? 40 tahun 8 bulan. Wow. 40 tahun 8 bulan. Iya, 40 tahun 8 bulan. Belum lahir nih. Belum lahir. Jadi 40 tahun 8 bulan, 82 sudah menjadi pegawai negeri sipil ya. Jadi memang atas permintaan dari sahabat-sahabat, dari tokoh-tokoh masyarakat juga, ada juga dari pemangku kepentingan Niat Mama, ya. Yang selama ini kita kan punya dulu Pak Saidal Muspuddin mungkin. Orangnya sangat, kalau bicara anggaran di APBD itu dia pesisir dulu. Kuncinya adalah Pak Safrizal Ucok mau maju caleg DPRD Provinsi 2024. Benar? Insya Allah kalau memang semoga sukses dan mencapai tujuannya. Demikian bincang kita dengan Pak Safrizal Ucok soal persoalan pembebasan lahan tol, dan kita kembali kepada sesi selanjutnya di topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.